من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini dengan izin Allah, karunia-Nya, kita bisa melanjutkan serial kajian dari yaitu Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Nah, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang Tibbun Nabawi, ya. Dan perlu difahami bahwasanya Tibbun Nabawi ini, ya, Tibbun Nabawi ini sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah adalah termasuk pengobatan laisa kasairit tib, tidak seperti pengobatan yang lainnya dari pengobatan-pengobatan yang ada. Bahkan ini pengobatan yang mutayaqqanun qat'iyyun. Bahkan ini adalah pengobatan yang meyakinkan dan pasti. Fali'annahu yasdur minal akhbar al-ilahi. Karena ini adalah bersumber dari kabar-kabar al-ilahi, yaitu wahyu. Maka Tibbun Nabawi yang sabit dengan hadis-hadis yang sahih, maka Tibbun Nabawi ini, ya, juga termasuk bagian dari ilmu syar'i. Sebagaimana disebutkan Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah bahwasanya Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Juga dia berarti orang yang menuntut ilmu Tibbun Nabawi juga masuk dalam konteks hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, dia termasuk ilmu yang juga harus kita tuntut ilmu tersebut, kita cari ilmu tersebut. Nah, dan Tibbun Nabawi ini juga masuk dari konteks ayat juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disampaikan atau diucapkan dari lisannya Nabi itu bukanlah dari hawa nafsu, tapi apa? Dari wahyu yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi SAW. Nah, juga perlu diperhatikan bahwasanya Tibbun Nabawi itu disebutkan juga terkait dengan kasus medis dan non medis. Ya, medis dan non medis dibahas. Ya, kalau kita ulas pengobatan yang berasal dari Tibbun Nabawi, pengobatannya sangat sedikit dan terbatas sekali. Tapi dengan sedikit dan terbatasnya ini, kemudian para ulama menulis buku Tibbun Nabawi ini diambil sumbernya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Diambil sumbernya dari hadis Nabi SAW, dari perbuatan Nabi, ucapan Nabi atau ikrarnya Nabi, kemudian dibikin konsep oleh para ulama sebagai konsep pengobatan. Nah, walaupun pada dasarnya nanti konsep ini nggak bisa dinisbatkan, ini loh Tibbun Nabawi, konsep dari Tibbun Nabawi, mereka hanya menyimpulkan. Contoh, misalkan nggak bisa dikatakan Tibbun Nabawi, tapi hanya konsep saja diambil. Seperti mereka mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilempar ke api dengan ketapel, ya, dengan menjanik ke api yang membara, menyala-nyala, berkobar. Kemudian Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, kata Allah, jadilah engkau mendinginkan bagi Ibrahim. Mendinginkan ada kalimat setelahnya, apa? Wasalaman ala Ibrahim. Mendinginkan tapi apa? Menyelamatkan. Sebagian mengambil kesimpulan kalau seandainya tidak ada kata menyelamatkan, bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan kedinginan. Karena api yang panas diperintah oleh Allah untuk jadi dingin. Tapi apa? Dilanjutkan apa? Wasalaman ala Ibrahim. Ini nggak bisa dinisbatkan sunnah, ya. Akan tetapi mereka mentadabburi, mengambil konsep, ya. Wa inna rahimanakumullah jami'an. Maka tidak bisa semua dinisbatkan dikit-dikit Tibbun Nabawi. Kadang mereka memasukkan dalam buku mereka Tibbun Nabawi konsep dari ayat dari Al-Quran. Mereka tadabburi. Nah,
Contoh pula ketika kita sebutkan surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim, dan kedua mata Nabi Yakub memutih karena sedih yang berlebihan. Ya. Fa ini kemudian ditadabburi, kemudian dijadikan konsep pengobatan. Dan kedua mata Nabi Yakub membuta. Kenapa membuta? Karena sedih yang berlebihan, amarah yang berlebihan, ya, panik yang berkepanjangan pada Nabi Yakub alaihissalam yang ketika berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga sebab kesedihannya Nabi Yakub menyebabkan kedua matanya buta memutih. Diteliti oleh kedokteran modern, ternyata Nabi Yakub kenapa katarak diabetik, ya, karena sedihnya yang berlebihan, panik dan marah, ya. Kemudian juga kedokteran klasik juga membahas ternyata sedih berlebihan membuat apa? Membuat api pada ginjal melemah, sehingga ya api tersebut tidak dihantarkan dengan sempurna kepada jantung, sehingga jantung tidak menyebarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga kebutuhan darah ke arah mata juga berkurang, terjadilah apa? Kelemahan pada pandangan mata sampai kebutaan. Nah, alhasil rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran banyak, diantaranya Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka kalau makan seperti binatang ternak. Ini juga diambil jadikan konsep. Maka orang muslim kalau makan jangan kayak mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang makannya kayak binatang ternak. Makannya seperti apa? Disebutkan dalam ayat lain, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ini konsep. Juga ditambahi ayat yang lain, fal yanzuril insanu ila ta'ami, maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Coba. Ini semua dijadikan konsep dalam buku Tibbun Nabawi. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW, Ibnu Qayyim menyebutkan manusia kebutuhan makan itu ada 3. Ya, martabatul hajah, makan kebutuhan primer. Martabatul ziyadah, kebutuhan sekunder. Wa martabatul fadlah, kebutuhan tersier. Di antaranya hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda, ma mala adamiyun wi'aan syarran min batan. Gak ada yang lebih buruk yang memenuhi tubuh anak Adam ini yang lebih buruk dari perutnya. Gak ada. Perut ini sangat buruk. Ya, gara-gara perut bikin hati kita keras, banyak makan. Ternyata banyak makan bikin jiwa kita keras, hati keras. Ya, banyak makan bikin apa? Bikin kita malas ibadah. Banyak makan nimbulkan penyakit fisik. Nah, makanya di sini apa? Yang nggak ada yang lebih buruk memenuhi anak Adam kecuali apa? Perutnya. Kemudian Nabi menyebutkan, kalau kita lihat hadis Nabi ini, bagaimana standarnya kita makan? Standarnya kita makan butuhnya seperti apa? Disebutkan Nabi, lukaimat, ukulat, hatta yuqimna sulbah. Berapa suap sampai bikin tulang punggung ini apa? Tegak. Itu kebutuhan makan primer. Ya, kebutuhan makan primer bukan 4 sehat 5 sempurna, bukan. Bukan 4 sehat 5 ajib, bukan, ya. Tapi apa? Nih, sampai bikin tulang punggung tegak, itu primer. Kemudian Nabi menyebutkan, wa in kana la mahala, kalau ternyata enggak cukup, ternyata masih punya syahwat, punya nafsu pengen makan, dikasih rukhsah sama Nabi. Fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun lin nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ini termasuk kebutuhan apa? Sekunder. Nah, kebutuhan sekunder. Kemudian apa berikutnya? Bagaimana dengan kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier termasuk apa? Nyemil, ngemil, ya. Bonus makan berlebihan. Nah, ini termasuk kebutuhan tersier. Lah, penyakit manusia di zaman sekarang karena kebutuhan makanan tersier. Ya, ngemil, ngemol. Nah, ngopi dan lain sebagainya, begadang. Oh, subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak menyebutkan dalil, tapi dia hanya mentadabburi. Kira-kira, ya, sebagaimana Ibnu Qayyim melihat kebiasaan Nabi itu bukan ngemil. Ingat, kita nggak bisa menisbatkan ngemil itu bukan sunnah, nggak bisa. Ya, di sini Ibnu Qayyim hanya mentadabburi. Ya, kira-kiranya apa? Nabi itu bukan kebiasaannya ngemil. Nah, barakallahu fikum.
Juga Nabi bukan kebiasaannya begadang, bukan Nabi kebiasaannya habis malam kuliner, bukan kebiasaan Nabi habis sholat isya itu olahraga. Ini tadabbur dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, walaupun kadang disebutkan dalil khusus. Dan Nabi SAW menyebutkan hadis yang sahih sebagaimana disebutkan sahabat, karena Nabi SAW yakrahu an-naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi itu membenci orang tidur sebelum salat isya dan banyak ngomong setelah salat isya. Wah, ini berarti kebiasaan Nabi apa? Memang tidur di awal malam. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang enggak sahih, atau di situ Ibnu Qayyim menyebutkan hanya kira-kira inilah aktivitasnya Nabi seperti ini. Nah, wa ini rahmatan rahimakumullah ya, jami'an. Nah, adapun di malam Ramadan beda. Malam Ramadan Nabi ya menghidupkan malamnya. Ya. Nah, menghidupkan malamnya, tapi jangan jadikan dalil karena menghidupkan malam sehingga banyak ngemil, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau kita bahas terkait subhanallah tibun nabawi, kalau sabit dari Nabi hadis yang sahih, ya, Nabi ternyata ada mengajarkan beberapa ya pengobatan terkait kasus medis. Juga kasus non medis. Nah, kasus non medis, tapi bukanlah Nabi seorang supranatural. Bukanlah Nabi seorang orang pinter seperti orang zaman sekarang. Orang pinter hanya nama, tapi hakikatnya dia dukun. Ya. Al-ibra laisa bikathratil musammayat, walakin bil haqa'iq. Yang bisa diambil bukan banyak-banyakan nama. Namanya orang pinter, Masya Allah, ini orang alim, orang sakti. Hakikatnya dia dukun. Ya. Ibrahnya dia itu dukun, walaupun namanya dipoles dengan sekian nama, tetap dia ya dukun. Mendatangi orang pinter kalau mau dinilai kayak gini sama dengan artinya mendatangi dukun, nggak usah dipoles namanya. Nah, ini rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya terkait dengan pengobatan non medis. Sebelumnya kita lalui tentang ain, pandangan mata yang berbahaya. Ya, sudah kita lalui. Ya. Agar pandangan mata kita tidak melemparkan ain, pandangan mata kita agar tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan barang atau harta orang lain, tidak membahayakan subjek apapun, maka apa? Diajarkan Nabi SAW. Hati-hati, pandangan mata kita bukan hanya kepada apa? Manusia, kepada mobilnya tetangga bisa, kepada apa? Bangunan rumah bisa. Bahkan kepada hewan yang sedang berjalan walaupun gak ada pemiliknya, pandangan mata kita juga bisa menimbulkan bahaya. Nah, makanya untuk menolak bahaya tersebut, sebagaimana Nabi SAW ketika marah kepada sahabat yang melihat dia gak zikir, Nabi mengatakan apa? Allah barat. Ya, kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan? Ya, Allah barat, keberkahan. Di sini syahidnya, barak sini apa? Mendoakan keberkahan. Mendoakan keberkahan itu seperti apa? Barakallahu fik. Seperti disebutkan Syekh bin Bas, yubarikallahu alaik, Allahumma barik, ya, dan lain sebagainya. Karena barak sini, ya, Allah barak ini termasuk apa? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Nah, lain halnya seperti tabarakallah. Kalau tabarakallah, tabarak itu termasuk fi'il lazim. Kalau kita mengucapkan tabarakallah seperti kita mengucapkan subhanallah. Berarti ada unsur mendoakan objek yang kita lihat enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Karena seperti kita memuji Allah. Tabarakallah seperti subhanallah. Ya, lain kalau barakallahu fik, yubarikallahu alaik, itu mendoakan objek yang kita lihat. Makanya Nabi sebutkan Allah barak. Nah, ini yang biasa di dunia maya sering disebut apa? Masya Allah, tabarakallah. Yang lebih tepat itu adalah barakallahu fik. Lafaz Masya Allah tidak menolak ain, tidak bisa menangkal ain dari pandangan mata kita kepada objek yang kita lihat. Juga tabarakallah saja tidak bisa menangkal. Nah, ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan yang sangat panjang. Maka lafaz yang paling afdal, ya, cukup barakallahu fik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik, seperti ini. Ya, kalau mau ditambah Masya Allah, yubarikallahu alaik, enggak mengapa.
Tapi jangan masya Allah sendiri. Ya, karena Nabi menyebutkan lafaz itu Allah barak. Kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Nah, wah, kemudian kalau ada orang ini agar kita tidak membahayakan mata kita, pandangan mata kita kepada objek. Kemudian kalau sudah ada objek yang sudah terdampak kena ain, solusinya cari siapa yang melihat tadi. Ya, ambil air wudhunya untuk kemudian dimandikan kepada objek tersebut. Ya, kalau ternyata subjeknya, pelakunya tidak ketemu siapa yang melempar ain, ruqyah dia sampai sembuh. Sebagaimana Nabi pernah melihat seorang jariyah, wanita jariyah, ketika masuk ke tempat Nabi SAW, Nabi bersabda, istarqilaha fa inna fiha nadharah. Nabi melihat wajahnya jariyah ini seperti wajah yang aneh, seperti pandangan mata kosong, kadang di bawah matanya hitam, kadang pucat, ya. Nah, kadang mukanya seperti tertutup kabut, ya. Ya, apa Nabi memerintah apa? Ruqyah dia, karena dia sedang kena ain. Nah, ternyata ada kadang pada tanda pada wajahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini rahimakumullah jami'an, ya, di antara solusinya. Kemudian kita masuk yang berikutnya, kasus non medis terkait dengan sihir. Dan subhanallah, sihir di zaman sekarang sangat marak sekali. Bukan hanya seperti negara kita aja, negeri muslim yang mayoritas muslim ini saja. Bahkan teman-teman kami banyak yang mengaku terdampak sihir sejak kecil. Di Perancis, di Amerika, ya. Ternyata mereka dari kecil sudah disihir. Dan saling sihir-sihiran. Nah, wajar karena mereka jauh dari Islam. Gak ada istilah ruqyah bagi mereka. Ya, ruqyah pakai bawang untuk vampir itu hanya khayalan saja. Nah, kemudian disalib itu hanya khayalan. Karena bukan ruqyah syar'iyah, gak bisa mengusir. Ya, gak bisa mengusir kaum jin. Nah, wa ini rahmatullah di zaman sekarang, di mana zaman yang banyak qillatul amanah, amanah semakin sedikit, kezaliman semakin merajalela, ya, hasad semakin besar, syahwat semakin menggebu-gebu, ya. Maka aktivitas semacam sihir ini semakin marak kembali. Di zaman sebelum Nabi sangat banyak. Ya, di zaman Nabi juga ada. Nah, di zaman para khalifah juga ada. Tetapi semakin jauh dari zamannya Nabi, semakin banyak dan banyak tukang sihir. Dan rata-rata tukang sihir dari kaum wanita. Ya, kenapa? Karena mereka paling lemah imannya. Mereka ada haid, ada nifas, ya, jauh dari ibadah. Ya, mereka juga mudah disesatkan oleh iblis dan pasukannya, sehingga mereka mudah sekali untuk ditawarkan untuk belajar ilmu perdukunan, sihir dan sebagainya. Nah, rahimahumullah, dulu ketika kami diceritai oleh orang-orang Hadramaut, Yaman, di daerah Sukotro. Sukotro ini pulau kecil, ya, di Yaman, ya, perlu nyebrang. Dan di Sukotro ini kalau antum lihat di Google, lihat, ya, bahkan orang-orang Perancis banyak yang meneliti tanaman-tanaman herbal di sana. Tanaman yang nggak ada di muka bumi ini kecuali di Sukotro. Ada seperti tanaman namanya Dhammul Akhawain. Ya, tanaman ini masya Allah warnanya seperti merah ungu. Ya, bisa jadi herbal, diantaranya untuk toksoplasma dan lain sebagainya. Ya, wah, tanamannya wujudnya aneh-aneh. Nah, dan subhanallah dulu, ya, di daerah di pulau tersebut disebutkan bahwasannya didapati banyak tukang sihir di situ dan rata-rata mereka kaum wanita, sehingga sama pihak aparat mereka ditangkap, semua wanita ditangkap, dibawa ke tengah laut. Setelah dibawa ke tengah laut, dilempar di tengah laut. Kalau wanita tersebut tenggelam, langsung ditolong. Kalau wanita tersebut ternyata berjalan di atas air, ditunggu di tepi laut. Mereka lah para dukun. Nah, ini diantara contohnya terjadi. Nah, ini rahimahumullah jami'an, ya, ilmu sihir yang merajalela, ya, juga dampaknya yang sangat menakutkan ini,
maka apa? Nggak bisa dipungkiri, dan kita harus hati-hati. Kita harus tahu apa gejalanya. Kita harus tahu dari mana sela-sela mereka masuk sihir ini bisa sampai kepada seseorang. Nah, perlu perbekalan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abul Farras, ya, araftu asyarra la li syarri walakin li tawakki wa man lam ya'rif asy-syarr minal khair yaqa' fi. Ya, kata beliau, aku belajar satu keburukan, mengilmui satu kejelekan, bukan untuk apa? Kejelekan tersebut aku terjatuh padanya, tapi agar aku terjaga tidak terjatuh pada kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak tahu satu kejelekan, ya, dari kebaikan, maka dia akan terjatuh padanya. Seperti apa? Kadang seseorang nggak tahu itu ilmu sihir. Ya, seperti apa? Mayoritas kaum muslimin di kampung-kampung banyak meletakkan paku emas di pintu-pintu untuk menolak bala. Ya, membungkus tulisan-tulisan di dalamnya ada lafaz-lafaz seperti huruf jim, ditaruh di mobil, ditaruh di kertas, dibungkus kulit, dijahit pinggirnya, ada yang kotak, ada yang bulat, semua itu punya makna. Ya, walaupun nggak disebutkan dalam hadis, tapi apa? Para ulama yang mendalami ilmu ruqyah, mereka mendalami dari apa? Pengalaman mumarasah, ternyata mereka punya kesepakatan dengan jin. Kotak itu ada maknanya, bulat itu maknanya bumi dan tanah, segitiga maknanya itu api. Huruf jim itu ternyata panggilan untuk jin khodam, jin yang menservis mereka, namanya Jabbar. Ya, banyak sekali nama-namanya. Wah, ini berarti apa? Isti'anah bil jin, minta tolong kepada jin. Syirik apa bukan syirik? Syirik. Harusnya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada jin. Wa kaum muslimin sebagian terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan mereka nggak paham. Ya, makanya apa? Perlu kita belajar tauhid, belajar lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ini rahimahullah jami'an, ya. Ada yang masya Allah kupu-kupu masuk ditafsirkan apa? Ada tamu, masya Allah. Burung gagak ada suara di atas rumah ditafsirkan 6 orang mati, ya Allah, ajib. Mau safar nyenggol gelas jatuh, astagfirullah, tanda apa lagi ini? Ya Allah, ini orang apa? Tawakalnya lemah. Nah, tawakalnya lemah, ajib. Nah, justru dilawan yang seperti ini, jangan diikuti. Farahmanakumullah jami'an. Wah, kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah, di masa lalu, kalau ada musim wabah, kemudian dia terdampak gejala wabah, misalkan kalau zaman kita sekarang musim pandemi Covid, di antara gejala Covid dia pilek-pilek. Ya, sebelum dites, sebelum diperiksa PCR dan lain sebagainya, dia sudah pilek-pilek, bersin-bersin, sudah jadi tersangka. Biar dia nggak terkena wabah, biar nggak positif, orang jahiliyah di masa lalu bagaimana caranya? Meringkik seperti suara keledai. Ada yang tahu suara keledai? Nah, ini suara yang paling sulit ditirukan dari hewan. Lihat di Google nanti, di YouTube, gimana sih suara keledai. Nah, dan subhanallah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswat la sautul hamir. Suara yang paling dibenci itu ya suaranya keledai. Enggak perlu Anda tiru, ya. Nah, barakallahu fik. Nah, farahmanakumullah, manusia terkait dengan sihir dibagi menjadi 3 macam. Terkait dengan sihir, terkait dengan jin, terkait dengan setan, terkait dengan iblis, ya. Wa subhanallah, manusia dibagi menjadi 3. Di antaranya ada manusia yang ekstrem kanan. Mereka yang takut berlebihan. Dengar suara, dulu di sini ada jin, langsung kabur. Ya. Jalan ini dulu, Margonda dulu tahun 80-an, gelap gulita. Dulu banyak, masya Allah, kuntilananya, banyak pocongan, banyak ini. Wah, langsung nggak mau lewat Margonda. Nah, subhanallah. Ada subhanallah di antaranya mereka apa? Dengar kisah-kisah seperti ini takut berlebihan. Dengar sihir takut berlebihan. Nah, ini orang ekstrem kanan, seperti nggak punya tauhid saja, seperti nggak punya Allah saja. Kemudian ekstrem kiri. Ekstrem kiri, mereka yang sama sekali nggak percaya dengan sihir. Mereka yang sama sekali nggak percaya dengan jin.
Setelah kena sihir baru percaya. Ya. Setelah kesurupan baru percaya. Nah, ini termasuk apa? Orang yang ekstrem kiri. Dan ini sesuatu apa? Penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang lafaz jin di dalam Al-Qur'an itu disebutkan 120 kali. Kenapa Allah sebutkan berulang-ulang? Pasti ada maunya. Ya. Allah juga sebutkan tentang lafaz sihir. Lafaz sihir di dalam Al-Qur'an disebutkan sekitar 60 kali, enggak main-main. Menunjukkan apa? Hati-hati, jangan sampai kita belajar ilmu sihir juga jangan sampai kena sihir. Harus ada benteng-bentengnya. Nah, ya, disebutkan dalam kaidah usul fiqh indala ala syai' dalla ala annahu fihi syai'. Ya, kalau di situ ada sesuatu seperti di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an berulang-ulang, pasti ada yang dimaukan di situ. Nah, akan pentingnya hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmanakumullah jami'an. Adapun jenis manusia yang ketiga adalah mereka yang percaya ada tapi juga nggak takut berlebihan. Ya, mereka ya mengimani apa yang dibawa Nabi SAW dikabarkan dalam Al-Quran, mengimani ya tentang masalah para tukang dukun-dukunnya, sihirnya Fir'aun, ya ada disebutkan dalam kisah-kisahnya. Berarti apa? Kita imani. Nah, wa ini rahmatullahi jami'an. Sihir ini termasuk salah satu dosa besar yang membinasakan. Ya. Nabi SAW telah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh anda 7 dosa besar yang mencelakakan. Lihat, Nabi nggak menyebutkan utruku, tapi Nabi bilang apa? Ijtanibu. Ini ada beda. Kalimat demi kalimat harus kita fahami. Ada makna yang detail di situ. Ya, faidah latifah. Ya, yaitu apa? Ijtanibu artinya betul-betul dijauhin sejauh-jauhnya. Lain sama utruku. Utruku artinya apa? Tinggalkanlah. Tinggalkan bisa jadi apa? Tinggalkan dari jarak dekat, bisa jadi. Tapi kalau jauhilah, betul-betul sudah jauh, sudah ditinggalkan. Nah, ini menunjukkan apa? Peringatan keras dari apa? Allah dan Rasulnya SAW. Ya, kemudian para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah wa ma hun. Ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa yang mencelakakan tersebut? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? As-sihr. Ya, asyirku billah was-sihr. Di sini subhanallah apa? Di antaranya disejajarkan. Kenapa? Hakikatnya orang yang terjatuh dalam ilmu sihir, hakikatnya juga syirik. Ya. Kalau untuk belajar sihir, kenapa? Butuh kesyirikan. Untuk belajar sihir butuh apa? Mengorbankan syariat agama ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, dan mereka kaum jin mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Nah, maka menunjukkan apa? Manusia asalnya apa? Gak tahu ilmu sihir. Dan jinlah yang mengajarkan kepada mereka ilmu sihir. Ya. Maka manusia untuk dapat ilhamnya jin, ya, ilham yang sesat nih, ya, maka apa? Diajarin sama jin, dibimbing. Bimbing apa? Untuk mengorbankan syariat. Di antaranya tahun 90-an terjadi. Ya, kisah nyata. Subhanallah, ada bapak dijuluki orang pintar di kampungnya. Dan bapak ini ketika wafatnya berwasiat, Bu, kalau aku meninggal gak usah dimandikan, karena aku akan dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah. Bu, kalau aku meninggal, kamar belakang itu tempat kamar mandi jangan dibuka. Ya, ini wasiat dariku ketika aku meninggal. Ketika aku meninggal gak usah dibopong berkeranda, karena malaikat yang membawaku ke kuburan. Bener, gak dimandikan. Dan bener ke kerandanya terbang sampai kuburan. Ketika dipikul oleh manusia, gak nempel ke bahunya manusia. Ya, bukan malaikat, tapi kaum jin. Kemudian anaknya yang belajar tauhid datang ke rumah dan tidak menyaksikan kematian bapaknya, dan diwasiati oleh ibunya, nak,
bapak kamu berpesan di belakang itu kamar mandi jangan dibuka. Ya. Kemudian anaknya pasti penasaran, pasti ada sesuatu. Ya, kenapa nggak dimandikan dan sebagainya? Pasti ini syarat dari jin. Ya. Kemudian dicongkellah kamar mandi yang sudah dipalang pintunya, didapati makhluk hitam yang sangat besar di kamar mandi dan diusir. Kamulah yang menyesatkan bapak saya. Dilihat yang mencurigakan di kamar mandi, ternyata kloset tersebut bukan dari keramik, ternyata dari kayu. Kemudian dicongkel di tempat pijakan kaki kiri kanan, ternyata didapati mushaf Al-Quran. Coba, untuk belajar ilmu sihir pasti ada syariat yang dikorbankan. Ya, pasti dan pasti. Di antaranya untuk belajar ilmu sihir, sebagian kaum wanita menjadikan darah haid dan nifasnya untuk dituliskan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ingat, ini bukan kita untuk apa? Kita diajari ilmu sihir, bukan, agar kita bentengi diri kita agar tidak terjatuh dalam ilmu sihir. Sebagian kisah nyata disebutkan oleh seorang syekh, ya. Ada seorang ibu-ibu, yang ibu-ibu ini ditutupi tirai. Ya. Kemudian sebelum wafatnya, ibu ini manggil anaknya. Ya, nak, sebentar lagi ibumu akan meninggal. Semoga Allah ampuni dosa ibumu dan semoga engkau maafkan ibumu ini. Aku ingin cerita padamu, nak, jika engkau betul-betul mau maafkan ibumu. Kamu tahu, nak, siapa yang membunuh bapakmu? Akulah yang membunuh bapakmu, karena bapakmu hendak nikah lagi, memadukan diriku. Maka aku belajar ilmu sihir. Setiap malam aku ke kuburan, menari-nari di atas kuburan. Kemudian ada yang membisikkan kepada telingaku agar aku kencing di atas kuburan setiap malam bulan purnama. Kemudian berikutnya dibisikkan kepadaku agar aku menjadikan tumbal nyawa seorang dari keluargaku. Aku jadikan cucuku, yaitu anak kamu, aku sembelih di atas kuburan. Akulah yang membunuh anak kamu. Subhanallah. Nasallallahu alaihi. Subhanallah. Akhirnya dia punya ilmu sihir dan nyihir suaminya sendiri sampai mati. Dan kemudian ibunya berwasiat, nak, jika kamu ridha, doakan ampunan kepada Allah atas dosa ibumu dan maafkan ibumu. Jika kamu nggak bisa memaafkan, ya, maka hanya sisa rahmat Allah. Ya, jika kamu tega ingin melihat diriku, silakan buka tirai ini. Dibuka tirai tersebut, ternyata apa? Semua tubuhnya dipenuhi dengan belatung, kecuali mata dan mulutnya saja. Subhanallah. Siksa Allah di dunia. Ya, karena belajar ilmu sihir. Nah, wa ini rahmatullah jami'an. Wa dosa yang besar yang mencelakakan pertama syirku billah. Kemudian apa? Sihir. Kemudian apa? Qatlun nafs alladhi haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang enggak boleh untuk dibunuh. Ya. Kemudian apa? Aklur riba. Yang keempat aklur riba. Kemudian apa? Aklul malil yatim. Ya, aklul malil yatim. Ya. Di antaranya makan harta anak yatim. Kemudian apa? Wa tawalli yaumuz zahf. Yang keenam apa? Kabur dari medan perang. Ya, kabur dari medan perang. Mungkin Anda ada yang belum merasakan bagaimana merasakan medan perang. Ya, kalau Amirul Jihad nggak memerintahkan mundur, nggak ada kata mundur. Mundur satu langkah pun nggak boleh. Ini dosa besar. Ya. Ada seorang sahabat, masya Allah, dia ini setiap di medan jihad dia kabur. Setelah mendengar hadis ini, dia takut masuk dosa besar. Ya, akhirnya apa? Menggali lubang yang dalam sampai sedagunya, dia memasukkan tubuhnya ke dalam, tanah ditimbunkan ke tubuhnya, disisakan pedang di tangannya, sehingga berjihad dalam keadaan dia apa? Menimbun dirinya, sampai akhirnya dia wafat. Subhanallah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah di antaranya apa? Tuduhan kepada wanita-wanita yang dia menjaga dirinya, mukminat yang enggak terpikir untuk berbuat zina, dituduh berbuat zina, maka ini juga termasuk dosa besar. Nah, kemudian akramakumullah, sihir secara bahasa itu diambil dari kata, 3 susunan kata, sin, ha, ro. Kalau ada kata sin, ha, ro, ya, itu secara bahasa apa? Ma khufiya wa latufa sababuh, ya, atharu
segala sesuatu yang tak nampak dan dia lembut, sebabnya lembut. Seperti sihir masuk ke tubuh manusia nggak kerasa sama sekali. Tahu-taunya perutnya besar, naudzubillah, nasallallahu alaihi. Tahu-taunya tubuhnya sakit semua. Setelah dironsen semua tubuhnya isinya paku. Ya, ada juga saudara kami, teman kami yaitu dari Sulawesi, dan dia tugasnya di kamar radiologi. Ketika meronsen ditemukan dia sakit ginjal, ternyata di ginjalnya ada keris kecil. Ini kelihatan kapan masuknya. Nah, dan itu akarnya nyata, sakit betul dia. Nah, seperti teman-teman kita ya dari tim Ruqyah, ya, dia pergi ke Papua. Di Papua dia mendapat keluhan dari kaum muslimin yang ketika sholatnya itu nampak ketika sholat di depannya itu terasa bayangan salib terus menerus, seolah-olah sholat yang ditampakkan salib. Ternyata usut punya usut, mereka yang terdampak seperti ini habis minum air mineral yang dibagi-bagi oleh orang-orang non muslim, noni ini yang Nasrani. Mereka berdakwah misionaris menggunakan sihir. Makanya hati-hati antum kalau ke toko-toko emas, ya, yang pakai merek nama mereka, toko emas mereka, air mereka, hati-hati, nggak usah diminum. Makanya kalau minum air jangan lupa baca bismillah. Namanya bismillah, itu lil isti'anah, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita makan, kita minum enggak membahayakan diri kita. Nah, wa subhanallah, kemudian diruqyah. Setelah diruqyah, subhanallah, keluar salib besi dari mulutnya. Subhanallah ajib. Wah, ini perkara yang seperti istilah sihir, istilah jin itu adalah termasuk kalimatun ghamidhah, kalimat yang penuh dengan misteri. Yang kadang Nabi nggak menyebutkan, tapi kenyataan terjadi. Nah, kenyataan terjadi. Wasihir juga ada kata sihir, ada kata sahur. Ya, ada sahur. Ya, jangan bilang sahur. Ya, pakai ha, jangan pakai ha. Ada sihir, ada sahur. Ya, dan sahur itu adalah kita makan yang di mana waktu makan tersebut menjelang adzan fajar. Di waktu sahur, ya, makanya sihir terjadi kapan? Menjelang sholat fajar, rata-rata gitu. Sihir dihembuskan kapan? Ketika menjelang waktu fajar. Nah, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu.
Baik, kita lanjutkan. Wasihir secara syar'i ada yang membagi sihir itu aqdu waraqi atau qira'at wa talasim yatawassalu biha, yaitu menggunakan apa? Aqd waraqi. Aqd waraqi seperti apa? Ada perjanjian dengan jin. Ya, makanya untuk belajar ilmu sihir itu mereka ada apa? Surat perjanjian sama jin. Ya, kalau sudah pakai perjanjian ini dan ada tumbalnya, ya, maka apa? Maka jin harus patuh sama dia. Kalau jin nggak patuh bisa dibunuh. Makanya beda antara orang kena ain, orang kesurupan, orang kena sihir. Orang kena ain kelempar pandangan mata yang berbahaya, diruqyah sampai sembuh. Ya, kalau nggak ketemu pelakunya, untuk diwudukan dengan air wudu, untuk dimandikan dengan air wudunya. Kemudian orang kesurupan itu masuk karena apa? Berbagai sebab. Kesurupan masuk bisa terjadi apa? Karena jin cinta dengan orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut sedang lemah imannya, banyak ngelamun, jauh dari zikrullah, banyak maksiat, jin langsung masuk. Nah, kenapa jin masuk sesuai dengan selera dia? Gak ada ikatan janji. Tapi kalau sihir, jin masuk atas perintah dukun, yang mana dukun dapat amanah dari orang yang menitipkan untuk menyihir si fulan. Kalau jin keluar dari tubuh ini, jin diancam dibunuh sama dukunnya. Nah, ini nggak disebutkan Nabi SAW. Ya, tetapi apa? Mumarasah. Taunya dari mana? Kebiasaan ahli ruqyah menyelesaikan dengan izin Allah dari kasus sihir, atau dukun yang sudah taubat dari perdukunannya. Nah, kemudian dibukukan. Nah, kemudian rahimahumullah juga sihir, ada sihir yang menggunakan apa? Adwiyah, al-aqaqir, menggunakan obat-obatan. Ya, menggunakan obat-obatan. Karena ada sihir itu bentuknya ada sihir al-ma'kul, sihir yang melalui makanan. Biasa yang diserang apa? Lambung dan perut. Ya, ada sihir al-mashrub, melalui minuman. Juga ada sihir apa? Al-mashmum. Minuman tadi seperti terjadi di daerah Papua. Mereka menggunakan air mineral, dimasukkan sihir, kemudian diminumin kepada orang-orang, dibagikan. Orang-orang minum dalam keadaan mereka nggak tahu kalau ini sudah termasuk air yang sudah tersihir. Nah, kemudian juga sihir al-mashmum dengan aroma-aroma, pakai kemenyan dan lain sebagainya. Ya, nah, juga sihir diantaranya apa? Sihir menggunakan sihir mashmum itu seperti apa? Menggunakan sihir mashmum, contohnya apa? Seseorang, misalkan seorang laki-laki ingin menyihir wanita. Biasanya yang dipakai apa? Cari pakaian wanita tersebut, permisi. Kadang cari bridge holder, permisi ya. Kadang cari pakaian dalam, dicari itu untuk nyihir wanita biar kesemsem sama laki-laki ini, biar jatuh cinta dengan laki-laki ini, diambil. Dan itu pakaiannya yang masih ada aromanya, bukan pakaian sudah pakai aroma apa? Aroma sabun cuci, bukan. Jadi pakaian yang belum dicuci, pakaian bekas dipakai dia, kemudian apa? Digunakan sebagai perantara sihir. Karena sihir itu butuh perantara. Bisa pakai foto, bisa pakai bagian dari organ tubuhnya. Seperti Nabi SAW, sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari, yang waktu itu Nabi SAW ya disebutkan apa? Kana yukhayyal, ya, yukhayyalu ilai annahu ya'ti ahlahu wa la ya'ti. Nabi merasa waktu itu, kata Aisyah, mendatangi istrinya, berkhayal pernah mendatangi istrinya, padahal kata Aisyah gak pernah dia mendatangi 9 istrinya. Nabi mengalami sihir ini selama yaitu berapa? 6 bulan. Nah, makanya diantaranya Nabi apa? Sa'alallah, Nabi minta kepada Allah agar diselesaikan ini. Wah, ini termasuk bimbingan. Kalau kena sihir berarti apa? Minta sama Allah. Minta sama Allah disembuhkan, dilepaskan sihir ini. Doa di waktu-waktu mustajab. Plus cara solusi sihir ada 2. Ya, ibtali sama istifraghi.
ibtali, dibatalkan sihir tersebut tuntas tas plus akarnya dengan hadis ini. Contoh hadis ini, Nabi minta sama Allah sehingga dikirim oleh dua malaikat. Oleh Allah dua orang malaikat, satu di kepala, satu di kaki. Malaikat yang di kaki tanya kepada malaikat di kepala, ma balur rajul, apa yang terjadi pada laki-laki ini? Malaikat di kepala menjawab, hadza rajul matbub, laki-laki ini kena sihir. Kemudian disebutkan tali ikatan sihir tersebut ada di sumur, yaitu sumur Bir Darwan, sumur Darwan, sumurnya Bani Zuraiq, sumurnya asal tinggalnya kampungnya Labid bin A'sam, laki-laki Yahudi yang nyihir Nabi, yang dia mengirim anak laki-laki yang suka menyisir rambutnya Nabi. Dimintai sama Labid bin A'sam untuk mengambil berapa helai rambutnya Nabi dan gigi dari sisir tersebut. Syahidnya di sini untuk menyihir seseorang ada perantara. Wah, diambillah rambutnya Nabi sama gigi sisirnya Nabi, kemudian diletakkan di bawah atau dasar sumur Darwan. Kemudian setelah kejadian ini, Nabi memerintah beberapa sahabat untuk mengambil ikatan sihir bukhul tersebut. Kemudian setelah diambil, dibacakan apa? Al-Falaq dan An-Nas. Disinilah diantara disebutkan ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, sabab nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Wah, ini termasuk apa? Menuntaskan sihir secara apa? Ibtali. Tuntas, langsung selesai. Anda kalau dapat ini, sudah ruqyah dulu, bakar sekalian. Nabi waktu suruh menimbun, ya bakar bukhul tersebut, selesai, tuntas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada bimbingan dari Nabi SAW. Ya, kalau ada yang kena sihir, famili Anda atau siapa orang terdekat Anda, anjurin dia setiap waktu-waktu mustajab antara adzan iqamah, ketika turun hujan, ketika terdolimi, ketika akhir waktu Jumat, ketika sepertiga malam, ya, ketika kapanpun Anda dapati waktu mustajab, doa sama Allah. Tampakkan ya Allah agar saya tahu di mana para dukun meletakkan bukhulnya. Subhanallah. Doa sama Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak akan ditampakkan dalam mimpi. Yang mimpi ini termasuk apa? Ru'yatullah, mimpi dari Allah. Karena mimpi ada 3. Mimpi yang merupakan bunga tidur, ya, itu hanya apa? Kejadian yang lewat saja. Seperti siang terjadi sesuatu, malamnya langsung mimpi. Ini mimpi kosong, nggak ada maknanya. Kemudian mimpi dari syaitan, dan yang ketiga mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini untuk selesaikan sihir secara apa? Ibtali. Ya. Adapun secara istifraghi, yaitu kosongkan tubuh kita dari pengaruh-pengaruh jin. Dengan apa? Dengan ruqyah, banyak baca Al-Qur'an, ya, banyak datangi ketaatan sama Allah. Nanti akan kita sebutkan solusinya di antaranya. Kemudian rahimahumullah jami'an, juga ada sihir. Sihir itu apa? Sihir al-madfun. Al-madfun itu ditanam. Ya, apa yang ditanam? Yaitu tali ikatan sihirnya, bukhulnya. Ada yang bukhulnya dilempar di laut, ada yang bukhulnya dilempar di sungai, ada yang bukhulnya diletakkan, ditanam di depan rumah sama para dukun. Ada yang bukhulnya ajib, terjadi kisah nyata sebagaimana salah seorang syekh sebutkan. Beliau sampaikan dalam muhadarahnya, bukhulnya diletakkan seperti kejadian ini. Ada seorang wanita, ibu-ibu, tugasnya memandikan jenazah. Dia sedang umroh, tawaf. Ketika tawaf 7 kali selesai, ya, kemudian tanya kepada teman-temannya, kalian tawaf, kita mengelilingi Ka'bah kan, katanya. Kok saya nggak lihat Ka'bah ya? Dari tadi kamu ngapain? Keliling. Ikut kamu aja keliling. Kemudian dia ketika perjalanan pulang ke hotelnya, dia mampir ke sebuah toko. Tanya ke penjaga toko, kenapa aku nggak bisa melihat Ka'bah? Istaghfirillah. Ya, apa yang sudah kau perbuat? Coba lihat di televisi. Kamu lihat Ka'bah nggak? Di televisi saya juga nggak lihat Ka'bah. Sebelum umur apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaan kamu? Ternyata pekerjaan dia memandikan jenazah. Setiap memandikan jenazah dapat wasiat dari para dukun untuk meletakkan tali ikatan sihir ke dalam mulut jenazah. Setelah dimandikan, masukkan mulut jenazah, kemudian diikat.
dikubur, di kain kafan, kubur, orang nggak tahu. Ternyata tali ikatan sihir ada di dalam kuburan. Jenazah fulan sudah banyak yang dia tanam. Ya, atas wasiat dukun. Subhanallah, ya. Kemudian dia cerita, dan sebelum saya berangkat umroh, saya mendapati jenazah anak usia 3 tahun. Saya masukkan tali ikatan sihir, setelah saya mandikan dia, kemudian dimuntahkan. Saya paksa masuk mulut dia, dimuntahkan lagi, padahal jenazah nih. Saya masukkan lagi, dimuntahkan lagi. Ketiga kalinya saya jahit mulut anak itu. Subhanallah. Akhirnya apa? Terjadi apa yang terjadi, subhanallah. Ini termasuk apa? Sihir madfun. Al-madfun. Kemudian yang berikutnya ada sihir marshush. Ditaburin, sihir tabur. Pakai air, pakai pasir. Dan pernah kami dapati ketika di Yaman, ada seorang pemuda, setiap masuk ke rumahnya kakinya panas, tubuhnya panas, hawanya panas, sakit-sakitan muncul. Ketika keluar rumah sehat walafiat. Ya, sihir ingin apa? Merusak hubungan dia sama istrinya. Ya, terjadi. Subhanallah. Ada juga sihir mu'allaq. Sihir mu'allaq seperti apa? Orang menggunakan azimah, jimat, dipasang di pojok-pojok sana, di atas pintu paku-paku dari emas untuk nolak bala, biar virus COVID nggak masuk. Ya, biar subhanallah, biar diantaranya apa, jin-jin nggak masuk. Ya, malapetaka nggak masuk menimpa rumah ini. Ini sudah subhanallah tawakal kepada jin, bukan tawakal kepada manusia. Ya, ini syirik. Ya, syirik billah. Justru dengan perantara jimat-jimat ini, jin tambah nempel di rumah tersebut. Ya, nah, wa ini rahmatullah jami'an. Kemudian sihir ini juga sebenarnya kalau kita telah apa yang terjadi pada Nabi SAW, Nabi pernah kena sihir. Sebagaimana hadits Aisyah dari riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah kena sihir. Padahal Nabi yang jaga siapa? Ada malaikat Jibril. Nabi sudah dijamin masuk surga. Nabi kalau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Orang zaman sekarang sholat malam kakinya bengkak karena asam urat. Nah, bukan seperti Nabi SAW. Nah, bengkak karena cairan sendinya habis, ya. Bengkak karena gagal jantung, ya, dan lain sebagainya. Ini Nabi sudah kondisi kayak gini, tapi sihir sampai kepada Nabi SAW. Sihirnya tembus. Kok bisa terjadi? Ini Allah jadikan hikmah. Ya, Nabi yang taatnya sama Allah seperti ini masih kena sihir. Ya, masih kena sihir. Fisik kuat, agama kuat, masih juga kena sihir. Tentunya ini apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ya 102 juga, wa ma hum bidharina min ahadin illa biiznillah. Dan mereka kaum jin, dukun juga tukang sihir ini enggak akan membahayakan siapapun, seorang pun, kecuali apa? Atas izin Allah. Dan sihir sampai kepada Nabi atas izin Allah. Sebagai apa? Hikmah bagi kita, pelajaran bagi kita. Nabi pun kena sihir. Ya, Nabi pun kena sihir. Ya. Nah, bukan berarti ada seorang preman sudah nggak pernah sholat, ya, udah kucel, ya, kemudian makan uang haram, ya, dolimin saudaranya, subhanallah, ya, maksiat semua didatangi. Ketika disihir nggak mempan, bukan berarti dia kebal, bukan. Tapi Allah belum mengizinkan sihir sampai ke preman tersebut. Nah, belum diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau izinnya sudah tembus, yanfud, sudah, dia pasti sampai sihir tersebut. Subhanallah. Alhamdulillah jami'an. Wah, tentunya apa? Semua mutlak atas izin Allah. Sihir sampai nggak sampai. Tapi di sana ada sebab-sebab yang lain untuk kita terjaga dari sihir. Di antaranya apa? Sebab-sebab yang memudahkan seseorang sihir sampai kepada dia, jika dia terjatuh dalam kesyirikan, sihir akan tambah sampai. Jika dia terjatuh dalam amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi, sihir bisa sampai.
Jika dia sering terjatuh dalam maksiat, sihir akan mudah sampai. Jika dia sering dendam, amarah, panik berlebihan, ya, sering ngelamun, jauh dari Allah, sihir akan sampai. Subhanallah. Ada perantaranya. Ya, dan perantara yang bikin sihir nggak sampai, wah itu ada yang nyampe itu. Melesat ke sana. Nah, ada perantara yang subhanallah yang bikin apa? Sihir tertolak. Apa diantaranya? Dzikir pagi petang. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, dia sebagai apa? Perisai besi bagi tubuh kita untuk dari apa? Dijauhkan dari malapetaka. Ya, kemudian apa? Diantaranya sering baca Al-Qur'an setiap hari. Kemudian apa? Sering baca surat Al-Baqarah. Ya, inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Setan enggak masuk yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, innal malaika la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Sesungguhnya malaikat enggak masuk pada rumah yang di dalamnya ada gambar patung dan anjing-anjing. Tapi yang enggak masuk di sini yaitu malaikat rahmah. Kalau malaikat pencabut nyawa, walaupun ada anjing, ada gambar, tetap masuk. Nah, rahimakumullah jami'an, ini perlu disadari. Ya, ternyata ada pintu celah yang menyebabkan sihir itu mudah sampai, ada pintu celah yang membuat sihir itu enggak tembus. Terutama atas izin Allah, tapi ada sebab-sebab juga. Subhanallah, ada satu kisah yang nyata. Ada seorang lelaki di Mamlakah Saudi Arabia. Lelaki ini sangat cakep, tapi playboy. Ya, playboy, cover boy, dan lain sebagainya. Nah, subhanallah, kebiasaannya menggoda kaum wanita yang bisa digoda. Satu ketika laki-laki ini kesemsem sama siapa? Seorang wanita yang muhsanah, wanita yang menjaga dirinya, afifah, menjaga kehormatannya. Dipinang sama laki-laki ini, nggak mau. Laki-laki playboy mau ngelamar wanita kayak gini, dia nggak mau. Ya. Maunya laki-laki yang saleh, bukan laki-laki soleha. Ya. Nah, makanya jangan ajarin istri Anda untuk melihat drakor. Nanti Anda dituntut jadi laki-laki yang soleha, potong jenggot, bikin mukanya putih, cerah, dan lain sebagainya. Nah, rahimakumullah jami'an. Wah, ini kemudian wanita ini disihir sama laki-laki ini. Dan disebutkan oleh seorang ulama, ya, sihir ini nggak nyampe-nyampe. Setelah ketahuan ujungnya kisahnya, nggak nyampe-nyampe kepada wanita ini. Ternyata kebiasaan wanita ini sering membaca surat Al-Mulk. Nggak ada dalil, ya, untuk menolak surat khusus ini. Tapi apa? Dia hanya membiasakan diri dia. Ya, menjelang tidur baca surat Al-Mulk, membentengi dirinya dan lain sebagainya. Subhanallah, nggak nyampe-nyampe. Ternyata ditanyai wanita ini apa rahasianya ketika disihir sama laki-laki ini. Dia punya satu aktivitas yang rutin, baca surat Al-Mulk. Karena di antara kita surat Al-Mulk kayak permen karet, sudah dibaca hafal gitu. Tabarakalladzi biyadihi mulk, terus hafal. Tapi mau tidur juga nggak dibaca-baca. Tahu ilmu tapi nggak dipraktekin. Nasallallahu al-afiyah. Ini rahmatullah jami'an. Ya, semua ada perantaranya, Kemudian kalau kita lihat pembahasan berikutnya, kita ingin tuntaskan, apakah orang yang mati wafat karena sihir terhitung mati syahid? Terus bagaimana statusnya para dukun di dunia dan di akhirat? Ya, subhanallah, kami nggak dapati dalil satupun bahwasanya orang yang mati atau wafat terdampak sihir itu mati syahid. Nggak ada dalilnya. Ya, kami nggak dapatin dalil. Cuma mereka dapat keutamaan kalau mereka sabar. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang sabar, Allah akan beri pahala yang sangat banyak, bighairi hisab, gak bisa dihitung. Disihir sabar, bukan disihir balas sihir, sama dengan jeruk minum jeruk, ya. Atau kena sihir pergi ke orang pinter pakai jin, ya, sama jeruk minum jeruk. Nah, barakallahu fikum. Wah, Nabi juga bersabda,
inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya cobaan. Orang yang kena sihir dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedzaliman orang lain untuk menyihir dia. Subhanallah. Nah, ini rahmatullah dalil yang kita ambil. Ya, kena sihir dan dia sabar. Nah, dan sihir ini bisa berdampak kepada manusia. Nanti akan kita ulas setelah ini insyaallah. Kemudian dan sihir ini bisa masuk kategori mati syahid, ya, jikalau sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Nasa'i, di antaranya yang Nabi sebutkan ma ta'udduna asy-syahadah, ya. Wah, di antaranya ada apa? Orang-orang yang terhitung mati syahid. Tapi bukan syahid dalam peperangan. Ya. Siapa? Misalkan ada orang kena sihir masuk kategori 7 orang golongan mati syahid tadi. Orang Masya Allah kena sihir, sihirnya menyebabkan dia sakit perut, al-mabtun, disihir lambungnya sampai kena kanker, livernya kena kanker. Syuf, sihir bisa menyebabkan penyakit medis. Ya, kadang dokter melihat diobati nggak sembuh-sembuh, ternyata ada non medis. Jin bisa bikin kasus kanker, jin bisa bikin kena stroke, orang kena stroke dan sebagainya. Subhanallah, kami pernah dapati sekitar 3 tahun lalu, seorang ibu-ibu masih muda kena kanker payudara. 2 tahun terbang ke Cina, berobat ke Cina, disuntik dengan pembeku sel kanker. Nah, subhanallah, tapi nggak ada anemia, nggak ada apa-apa, nggak sembuh-sembuh juga. Ya, datang, Bu, sudah pernah coba ruqyah nggak? Belum. Akhirnya diruqyah, setelah diruqyah sudah kesakitan. Ya, ngomongnya ngelantur. Setelah jinnya, banyak jin yang akhirnya tumbang, akhirnya dukun pakai perantara tubuh wanita ini bicara. Kalian sudah bunuh pasukan saya. Sekarang kalau siang saya akan serang dia, kalau malam suami saya akan serang dia. Ditanyai, kok nafsu banget sih kamu pengen bunuh wanita ini? Iya, karena ada orang yang memberikan amanah kepada kami, kalau wanita ini berhasil mati, kami dapat 250 juta. Oh, kembalinya kepada pendapatan. Nah, coba dunia dan dunia saling mendolimi, ya, membunuh. Hakikatnya dukun ini pembunuh, sihir ini pembunuh. Subhanallah, tukang sihir ini pembunuh. Makanya di Arab termasuk apa? Masuk pasal apa? Pasal al-jarimah, ya, al-janayat, termasuk pasal kriminal. Nah, ini rahmatullah jami'an. Makanya apa? Kalau meninggalnya karena sakit perut, disihir perutnya, meninggal, mati syahid masuk hitungannya. Kalau meninggalnya karena datul janb. Datul janb itu pleuritis, infeksi pada pleura. Maka juga masuk apa? Mati syahid. Nah, kemudian bagaimana statusnya tukang sihir? As-sahir. Disebutkan Syekh bin Baz rahimallahu taala bahwasanya tukang sihir itu mereka termasuk al-musyrik billah. Mereka termasuk orang-orang pelaku kesyirikan. Ya, orang-orang pelaku kesyirikan. Ya, jangan sampai ini negeri ini ada muncul hak asasi tukang sihir, jangan sampai. Ya, sihir ya sihir, enggak punya hak asasi. Tukang sihir enggak punya hak asasi. Mereka adalah zalim. Hukuman bagi mereka, ya, hukuman di dunia dibunuh, ini syariat Islam. Dan hukuman di akhirat disiksa api neraka selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya datang dari Jundub bin Junadah, riwayat yang mauquf sahih, bukan riwayat yang marfu kepada Nabi. Adapun riwayat yang marfu kepada Nabi hadisnya lemah, tapi yang sahih mauquf dari Jundub bin Junadah bahwasanya dia berkata, haddus sahir darbuh bis saif. Hukuman tukang sihir dipenggal dengan pedang. Ya, adapun hadis yang sahih yang lainnya dengan sanad yang sahih, ya, datang athar dari Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia memerintah, ya, mengirimkan orang-orang dan memerintah kepada kota-kota yang di sekitarnya. Kata Umar apa? Uqtulu kulla sahir. Ya, bunuhlah semua tukang sihir. Ini Umar bin Khattab. Nah, sampai kalau Umar lewat gang, setan lewat gang yang lain, saking takutnya sama Umar.
Nah, subhanallah. Wa subhanallah faqatalu thalatha sawahir. Ya, akhirnya dibunuhlah di zaman Umar 3 tukang sihir. Nah, wah ini hukuman untuk mereka. Kemudian rahmatullah sebelum kita tutup, akhirnya ya yang berikutnya kita bahas pembahasan a'rad sihir. Gejala-gejala orang kena sihir. Gejala ain, gejala kesurupan, gejala orang sihir hampir-hampir sama. Ya. Cuma kalau gejala sihir ada yang kadang spesial, khas. Ya. Gejala ini dibagi menjadi 3. Gejala ketika sadar, gejala ketika tidur, gejala ketika diruqyah. Gejala ketika sadar, kalau dia kena sihir seperti sihir al-mahabbah. Kena sihir misalkan kena pelet, ilmu pelet cinta. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, kena pelet cinta. Kalau sudah kena ini lagi sadar. Kalau ngelihat laki-laki ini, ya Allah rasanya pengen meluk wanita ini. Pengen deket terus. Laki-laki ini salah, disalahkan sama semua orang dengan perbuatan maksiat dia. Wanita ini ingin selalu membenarkan apapun tindakan dia. Di luar akal sehat. Ini contoh. Dan ketika sadar misalkan apa? Ketika sadar dia sering ketika sholat gak bisa khusyuk. Ya seperti tadi di Papua tadi, di antaranya ketika sholat ditampakkan salib. Ini teman kita ada salah satu ustadz ya, yang masya Allah jazahullah khair dan timnya jazahullah khair ya, mereka sampai ke pelosok-pelosok ini, ke Papua, naik kendaraan yang begitu sulit, masuk hutan, apa? Dakwah melalui ruqyah. Dan masya Allah banyak masuk Islam, dikirim juga ke Manado dan sebagainya. Nah, walhamdulillah jami'an. Ada kasus kanker di ruqyah sampai sembuh, stroke di ruqyah sampai sembuh. Ruqyah ini bukan untuk mengusir jin, mengobati kasus fisik dan medis dan non medis. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini kesembuhan. Bukan hanya jin saja, tapi kasus medis juga. Subhanallah ajib. Nah, ternyata Al-Quran ini membawa irama Al-Quran, ya ayat-ayat Al-Quran membuat ketika masuk ke telinga, diproses di otak itu membuat hati tenang. Ternyata berdampak kemana-mana. Ya, yang sering sakit-sakitan jadi sehat. Ya, masa nggak bisa dientengin? Ruqyah itu nggak bisa dientengin. Jangan bilang dikit-dikit ruqyah, kamu ekstrim banget sama ruqyah. Enggak, ruqyah ini memang apa? Termasuk tibun nabawi. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Kemudian ketika sadar diantaranya juga dia sering apa? Kalau ngomong ngelantur seperti nggak masuk akal. Ya, seperti juga dia kadang apa? Dibikin sadar apa? Malas untuk mendatangi ibadah. Waktu sholat adzan berkumandang malas. Apalagi subuh selimutan, kencing, setan ngencingi telinga dia. Ya, dijadikan telinga dia sebagai toilet. Biar nggak dengar suara adzan, hidung ditidurin sama setan. Nah, nasallallahu afiyah. Ini makar-makar mereka. Ini contoh saja. Gejalanya banyak sekali, tapi untuk mempersingkat waktu hanya contoh. Kemudian gejala atau tanda-tanda ketika tidur. Ketika tidur sering dinamaki al-fawaisik, dinampakin tikus, dinampakin kecoa, dinampakin ular, dinampakin burung gagak, dinampakin binatang buas, ya. Kadang mimpi dari tebing tinggi jatuh, mimpi tenggelam, ya, mimpi masuk tempat yang seram, mimpi dinampakkan makhluk halus, mimpi ini dalam tidur, ya. Adapun kalau sihir khas, kadang ya, pernah datang waktu di Yaman, pasien datang, dia kena sihir, mimpi ketemu dengan wanita yang cinta sama dia, tapi nggak diterima cintanya. Nah, mimpi wanita ini plus mimpi dukunnya yang ngirim sihir kepada dia. Ini tentunya mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau dia minta, alangkah baiknya minta di mana diletakkan bukhulnya. Nah, kemudian ketika diruqyah, jelas ini ada efek-efek. Kadang kuat-kuatan sama jin. Di ruqyah, jinnya sembunyi, kuat-kuatan. Padahal yakin dia terbakar. Ya, jin kalau di ruqyah, ya, kalau ketahuan tubuh ada jinnya, seperti maling kepergok di gang sama polisi, nggak berkutik. Tinggal dikejar terus, dihabisin terus. Ruqyah, nggak usah banyak dialog sama dia. Yang diajarkan Nabi SAW apa? Ukhruj ya adu Allah, keluar ya musuh Allah.
Nggak usah tertipu, yang ngirim sihir ini ada keluarga kamu namanya ini, nggak usah diadu domba. Terus ruqyah. Nah, dan Nabi menyebutkan apa? Di antara ruqyah dengan apa? Kitabullah. Ruqyah dengan Al-Quran. Semua ayat Al-Quran itu termasuk ayat ruqyah. Dan ruqyah yang paling penting adalah tausiyah. Jangan baca Al-Quran terus, nasihatin dia. Sebelum ruqyah nasihatin. Siapkan kondisi dia. Ajarkan untuk dia berwudu. Ajarkan untuk dia ikhlas. Sampaikan kepada dia apa masalah Anda. Anda masih punya dendam? Ya, Anda masih punya ini dan itu, selesai. Anda mengingkari takdir Allah, jelasin. Ada harus tobat dan lain sebagainya terus. Ketika itu apa? Dia melawan dari dalam. Kalau dia nggak taubat, kita ruqyah, kuat-kuatan ruqyah kita. Tapi kalau dia taubat, di ruqyah sebentar, langsung dia berdampak. Efek kenapa? Tubuhnya juga melawan. Nah, kemudian akan yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah diantaranya unsur-unsur terkait sihir. Yang pertama adalah al-marid, orang yang kena sihir, orang yang sakit, berdampak kepada fisiknya atau mentalnya atau akalnya, sampai hilang akalnya, sampai ada yang gila. Ya, berdampak kepada hatinya berpenyakit, condong untuk selalu berbuat maksiat. Ya. Atau berdampak kepada fisiknya, timbul penyakit-penyakit medis. Pernah saya dapati di Yaman, subhanallah, ibu-ibu mengeluhkan keputihan, diterapi sembuh. Datang lagi nggak lama kemudian mengeluhkan gatal seluruh tubuhnya, diterapi sembuh. Sama suaminya datang. Kemudian diruqyah sama teman kami, imam masjid. Setelah diruqyah, jinnya bilang, udah nggak usah pakai herbal, nggak usah pakai obat kimia, saya kok yang bikin. Saya seneng sama wanita ini. Nah, demikian alhamdulillah jami'an. Ini al-marid. Kemudian yang kedua adalah al-marad, jenis penyakitnya. Ya, penyakit rohani atau penyakit jasmani yang ditimbulin. Ya, kemudian yang ketiga adalah syifa, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesembuhan dari Allah ada perantara sebab. Allah jadikan orang kena sihir sembuh ada sebabnya. Ya. Nah, Allah jadikan orang yang biasa nggak ada masalah kena sihir ada sebabnya. Dan kita sebagai seorang muslim harus mengambil sebab. Kenapa? Kalau kita menafikan sebab, berarti kita telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebabnya seperti tadi apa? Ruqyah, zikir pagi petang, ya. Kemudian datangi ketaatan Allah, hadiri majelis kajian offline, jangan online. Malaikat enggak hadir di kajian online, enggak hadir di YouTube, enggak hadir di Facebook, hadirnya di masjid. Coba malaikat datang hadir di masjid dan jin akan gelisah. Dan hakikatnya kajian-kajian semacam ini adalah apa? Tausiah bagi hati sehingga mengobati dari dalam. Nah, apalagi istri-istri Anda ajak kajian. Jangan suami terus, ya. Kita pengen masuk surga bareng-bareng, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, justru istri Anda yang banyak diganggu jin, haid, nifas. Di rumah Masya Allah sering teriak-teriak, marah nggak jelas, ya. Tanya mas dari mana, terus ngurus, subhanallah, marah-marah terus dan sebagainya. Ruqyah istri Anda, ya. Ruqyah istri Anda aja kalau ada seperti gangguan seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya asy-syafi, yang keempat adalah asy-syafi. Siapa asy-syafi? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diucapkan Nabi Ibrahim, ya. Dia yakini, ya, sebagaimana disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ya. Kalau aku sakit, maka Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan diriku. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Dan di sana ada apa? Mawani, penghalang-penghalang dari apa? Efektifnya ruqyah. Apa? Dia enggak bertobat. Ini penghalang. Ya, jiwanya ini belum dibersihin sebagai penghalang. Atau dia mau memuntahkan apa isi dari perutnya, malu sama orang, ketahuan kalau aku kena sihir misalkan. Gitu ya. Nah, diplongin sekalian, keluarin. Nah, nggak usah malu-malu. Kadang kalau nggak taubat apa? Setan nutup telinganya. Ayat-ayat ruqyah ditutup sama dia. Ini penghalang apa dari mawani, efektivitasnya ruqyah. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan atau cukup saja? Kayaknya udah cukup ya. Udah terlalu larut malam ya. Saya sengaja selesaiin biar apa? Biar satu bab selesai walaupun nggak tuntas tas, tapi apa?
ya minimalnya tersampaikan pesan ya. Harap dimaklumi kalau waktunya molor ya, karena nggak ingin kita jadikan sesi 1 sesi 2 dari ilmu materi ini. Itu saja, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang terkena sihir. Semoga Allah jauhkan kita dari sihir dan gangguan jin, kita dan keluarga kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan kepadanya, dijauhkan dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.